Mbak Indri yang bagian seksi repot mengurus ke Kemenkumham, dan sekarang kita sudah resmi dari bulan Agustus 2020. Pembina AKBP Bayu Suseno, AKBP Dr. Bayu Suseno, Ketua Ibu Diah Espandari, dosen Universitas Telkom, Wakil Ketua Mbak Indri SH, Bendahara Mas Reza Hermawan, lalu dibantu oleh Ibu Limon, relawan, dan ada hampir 200 lebih relawan komunitas RSC WSC. Demikian Pak Jim tentang komunitas kami. Ya, komunitas kami memberikan pelayanan sebagai berikut. Bagi yang membutuhkan konsultasi hukum, psikologis, komunikasi dengan keluarga. Maksudnya komunikasi dengan keluarga, misalnya seorang ibu, seorang anak yang sudah dewasa mengirim pesan kepada kami, minta tolong karena ibunya sedang terjebak scammer. Karena anak-anaknya sangat menghormati ibunya, setiap diberitahu bahwa ibu itu tertipu, ibunya marah. Akhirnya hubungan ibu dan anak retak. Kami dari komunitas biasanya mengontak ibu tersebut, mengajak bertemu, bicara, biasanya tim dari Jakarta, dari Indonesia, karena saya nggak bisa, menemui ibu tersebut. Ada juga suami yang minta tolong kepada kami karena istrinya minta cerai. Tim dari komunitas WSC datang menemui suaminya, bagaimana caranya menyelamatkan rumah tangga mereka. Sangat banyak sekali. Kejahatan itu benar telah menghancurkan rumah tangga orang, sudah menghancurkan mental korban, sudah menghancurkan hubungan keluarga ibu, anak, dan ayah, sudah menghancurkan masa depan, menghancurkan kehormatan, dan ini harus kita perangi sama-sama. Jika ada korban yang ingin melapor, maka dari pihak komunitas akan mendampingi ke kantor polisi di Polres terdekat. Demikian apa yang pelayanan yang kami berikan. Tentu saja kami mengadakan Zoom meeting untuk memberi pelatihan kepada relawan-relawan yang baru bergabung. Biasanya, kami juga memiliki 2 grup WhatsApp. Satu untuk support group khusus korban-korban, kedua khusus untuk relawan. Untuk korban-korban, biasanya setelah bergabung dengan kami, mereka belajar lalu menjadi relawan. Sedangkan grup relawan, kita saling memberi masukan apa yang bisa kita berikan, langkah apa yang harus kita tempuh untuk menyelamatkan mereka yang ada di media sosial dan sedang dalam genggaman para penipu ini. Kita menyusup ke akun-akun palsu, kita kasih tahu semua followernya bahwa hati-hati, ini palsu, banyak sekali yang sudah selamat. Kami menerima banyak ucapan terima kasih dari Indonesia dan luar negeri bahwa apa yang kami lakukan, kata mereka, sangat bermanfaat. Itu komunitas kami ya Pak. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dalam menjalankan kebaikan ini. Slide berikutnya Pak, maaf. Oh boleh, siapa ya? Ada yang minta ikut bergabung di grup. Bisa Yani Azrina bisa. Pak, saya mau batuk nih, Pak Jim bisa bantuin terus. Maaf. Baik, Bu Fei, karena kondisinya, boleh sebentar saya ikut membacakan materinya. Nah, tentang scammer cinta ini, ya,
Siapakah mereka para pelaku-pelaku ini? Yaitu adalah seseorang atau sekelompok orang yang menipu uang perempuan ataupun pria dengan cara yang sangat licik, sadis, dan kotor. Mereka beroperasi secara online, namun ada juga yang secara offline. Mereka berpura-pura menawarkan cinta, padahal niatnya itu durjana, jahat sekali. Para pelaku ada yang menggunakan foto curian, ada pula yang menggunakan foto sendiri. Ya, jadi hati-hati, jangan kita terpesona oleh foto. Saya sendiri tadi yang saya bilang, saya juga sering mendapatkan ajakan berkenalan di Facebook dari foto-foto wanita, biasanya muda dan cantik, dan termasuk yang berpakaian militer. Biasanya berpakaian militer ini dipalsukan, anggota militer dari Amerika Serikat, dari Israel, bahkan ada yang dari Irak. Sejak kapan sindikat ini beroperasi di Indonesia? Awalnya oleh WNA Nigeria, Ghana, Kamerun yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2002. Jenis kejahatan mereka waktu itu adalah love scam, membuat uang dolar palsu, juga titip warisan. Ya, kita tahu bahwa sekitar belasan tahun yang lalu ini cukup memang tren sekali, di mana warga-warga Afrika ini menawarkan bagaimana dia bisa menggandakan uang dolar, ya. Juga titip warisan ini terutama di zaman-zaman masih banyak menggunakan email sebelum zaman WhatsApp. Saya sendiri sering dapat yang titipan warisan nih, ya. Kemudian mereka juga mencari mangsa lewat email, Yahoo Messenger, IRC Chat. Sindikat asal Afrika ini selalu ada orang lokal yang membantu, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Dan di tahun 2008, ilmu tipu-tipu berkerok cinta mulai ditiru oleh orang Indonesia. Para pelaku asli dan cari mangsa lewat Yahoo Messenger dan RAC Chat. Nah, ini udah mulai nih ya, terutama ditiru oleh orang-orang kita. Nah, apa aja tujuan mereka? Tujuan mereka yang paling utama tentu menguras uang korban hingga habis tak bersisa. Wah, ini luar biasa. Kalau penipuan-penipuan yang kadang-kadang yang di WhatsApp ini ya paling-palingan uang yang di rekening bank lah yang sering kita biasa pakai untuk mengambil uang cash ya di ATM itu mungkin yang habis. Kalau mereka ini sampai habis termasuk deposito kita juga bisa mereka minta kita cairkan. Ya, namanya orang yang udah jatuh cinta ya, kalau diminta oleh sang kekasih apapun dituruti. Juga mendapatkan data pribadi korban seperti kartu penduduk, SIM, kartu keluarga, paspor, dan lain-lain. Data-data ini akan disalahgunakan oleh mereka untuk kejahatan. Jadi kalau mereka melakukan kejahatan, bisa-bisa kita yang dituduh sebagai pelakunya. Ya, mendapatkan foto atau video pribadi korban dengan bujuk rayu akan dinikahi, dan kemudian dengan diam-diam ya aksi ini kemudian direkam dan dijadikan senjata untuk mengancam dan memeras korban, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu tadi, bahwa memang korban mungkin diajak baik untuk chat ya di WhatsApp pembicaraan yang sudah mengarah ke pornografi, bahkan dibuatkan video kalau itu memang ada tindakan-tindakan yang pornografi. Ya, nah itulah yang digunakan untuk memeras korban. Jika uang tak dikirim, maka foto atau video itu akan disebar ke keluarga dan teman-teman korban melalui pesan pribadi di media sosial atau di WhatsApp. Banyak video dan foto perempuan Indonesia yang disebar ke Twitter. Nah, mereka inilah yang menjadi korban-korban pemerasan ya. Bahkan untuk membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh udah bayar juga mungkin tetap fotonya disebar ya Bu Fei ya. Ya, betul Pak. Ya. Nah, di manakah mereka mencari mangsa? Tentu ya, terutama adalah melalui online. Secara online mereka lakukan di media sosial, di aplikasi Kencan dan Biro Jodoh. Jadi hati-hati buat yang masih single ingin mencari
calon pasangan hidup, ataupun mereka yang sudah meninggal oleh pasangannya yang ingin mencari pengganti pasangan hidup. Hati-hati. Bahkan juga di media sekelas ya LIN, ya kita tahu ya LIN itu ya yang menampilkan profil masing-masing sudah disusupi oleh sindikat scammers Afrika dan Indonesia. Jadi hati-hati data-data yang kita sampaikan di sana. Ya. Mereka juga menggunakan foto curian untuk memikat calon korban. Khusus warga negara Afrika yaitu Nigeria, Ghana, Benin, dan Kamerun yang beroperasi dari Afrika, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, juga di Amerika Serikat. Pada pelakunya ya tetap mereka-mereka itu. Nah, yang paling sadis adalah dari manapun asalnya, dimanapun mereka itu beraksi, targetnya kebanyakan perempuan. Pria ada, tapi kebanyakan perempuan. Dari usia muda hingga lansia. Dari lulusan SMP hingga sarjana, dari single, janda hingga wanita bersuami. Dari pekerja dengan berbagai profesi hingga pengusaha. Sindikat ini telah menghancurkan mental, menguras harta, dan mempermalukan para korban. Ada yang mau ditambahkan Ibu Fei, terutama penjelasan untuk ini? Untuk ini, ya, untuk lansia usia paling tua 76 tahun kena 1,7 miliar. Wow. Ya, oleh scammer Nigeria yang mengaku polisi dari Singapura. Tertinggi 4 tahun lalu, kurang lebih 2,3 miliar pelaku Nigeria memakai foto orang Arab. Korbannya di atas usia 50 tahun juga. Dijanjikan uang $1 juta dan dia kirim uang 2,3 miliar. Itu warisan dari suami yang meninggal. Angka tertinggi dari catatan kami ya Pak ya. Ya. Baik. Okay. Ya, jadi memang perlu hati-hati yang diincar ini ya, termasuk juga wanita-wanita senior, karena pasti diduga wanita ini pasti mendapatkan warisan dari suaminya ya, yang mungkin uang itu seharusnya dipakai untuk membiayai kehidupan sehari-hari, karena butuh orang yang mengasihi, akhirnya terjebak dalam love scam ini. Hati-hati ya. Oke. Selanjutnya, jika target yang laki-laki ini, target utama laki-laki adalah yang beristri. Memancing target dengan akun palsu, berfoto seksi, lalu mengajak pacaran. Padahal di balik akun tersebut, ya laki-laki juga. Nah, seperti yang saya sebut ini, saya juga suka dapat ajakan perkenalan yang demikian. Untunglah ya, sampai saat ini belum pernah tergoda untuk meladeni mereka. Pelaku memperlihatkan video seksinya, padahal itu hanya rekaman, barangkali juga yang diambil yang punya orang lain, dan juga target dirayu untuk video call mesum, lalu diam-diam direkam. Tak lama kemudian target diancam, jika tak mengirim sejumlah uang, maka video akan dikirim ke istri. Halo, juga ke keluarganya dan teman-teman korban. Waduh, apalagi kalau dia seorang pengusaha ya. Nah, tentu reputasinya akan jatuh terpaksa lah. Dia akan memberikan uang tebusan. Para pelaku berasal dari Nigeria, Ghana, Indonesia, dan Filipina. Dan seperti yang tadi disampaikan juga dalam teksnya Bu Fei, kalau uang kita belum habis benar-benar, mereka tidak akan melepaskan korbannya. Jadi hati-hati, jangan terjebak oleh hal-hal yang demikian. Nah, tanda-tanda sindikat scammer Afrika ini, waduh, luar biasa sekali nih, Bu Fei sudah membuat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang dari Afrika, foto curian mereka adalah milik orang-orang bule, Asia, dan yang dari Timur Tengah. Dan biasanya mengaku di London, tinggalnya di Amerika, di Korea, di Skotlandia, padahal mereka ada di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, di Thailand, di Ghana, Nigeria, Kamerun. Bahkan ada yang pelakunya tinggal di Amerika, meskipun yang pelakunya adalah orang Nigeria. Nah, saya sendiri juga beberapa kali mendapat baik melalui WhatsApp maupun juga melalui Facebook
yaitu wanita-wanita yang mengaku dia orang Indonesia, sekarang kebanyakan memang tinggalnya di London, suaminya sudah meninggal, dia sekarang tinggal dengan anaknya yang sedang kuliah di London. Ya, biasanya mereka mengaku usianya 50-an, 60-an, karena mungkin juga mereka melihat foto saya yang usianya udah kepala 6 ya. Jadi biasanya begitu ya. Mereka juga ada yang mengaku sebagai engineer di perusahaan oil and gas, di angkatan di militer Amerika Serikat, menjadi pilot, dokter, dan lain-lain. Tentu profesi-profesi yang terpuji. Mereka juga pamer kekayaan dan jabatan sebagai pancingan. Mereka menggunakan nomor WA dengan kode negara. Nah, itu biasanya begitu. Kalau plus 447 itu dari Inggris karena itu gratis, dari plus 233, plus 234, plus 229, plus 1. Ya. Lalu juga ada nomor dari 25 negara yang berlangganan dengan get number di Skype ya. Hati-hati kalau lihat di WA kita, baik melalui telepon ataupun kirim pesanan, yang nomornya dimulai dengan angka-angka yang asing buat kita, udah deh, daripada mendingan lah ya, udah dihindari aja, nggak usah dibuka. Kalau benar itu teman kita yang kita tidak ladeni, pasti mereka nanti akan kontak lagi ya. Jadi jangan khawatir ya, ada pesan penting dari teman. Ya, termasuk juga telepon-telepon, biasanya kalau dari nomornya saya nggak ngerti, ya saya nggak tahu, saya kalau angkat saya diem aja, saya mau dengerin orang di situ bersuara apa enggak. Nah, kalau dia dengar kita diem, percayalah dalam waktu beberapa detik mereka akan tutup ya, karena mereka tahu ini orang ini kayaknya tidak mudah terpancing. Jangan mulai dengan halo, ini siapa, jangan sekali-sekali ya. Oke. Keren Ya, tipnya Pak Jim. ya, boleh Tipnya tambahkan. keren banget. Oke, dan kita tahu bahwa sekarang dengan AI, orang bisa merekam suara kita yang hanya 3 detik saja, mereka bisa rekam, dan mereka bisa bikin video dengan menggunakan suara kita. Hati-hati, jadi diam aja. Nah, kemudian ini tanda-tanda sindiket scammer yang dari Afrika. Baru kenal juga sudah menanyakan pekerjaan kita itu apa, tanya profesi kita. Jika pelaku merasa target banyak uang, maka dia akan langsung meminta nomor WA kita. Hati-hati, jangan berikan nomor WA kepada orang asing. Tujuannya adalah agar siang malam dia bisa menghunjani targetnya dengan foto-foto curian, rayuan, dan janji-janji indah. Ya, hati-hati ya. Nah, mereka juga mungkin juga sudah pelajari ini. Ya, foto-foto yang suka kita, di mana ada tipe-tipe orang tertentu yang kita suka. Ya, mereka itu bisa lacak para pelaku-pelaku kejahatan ini. Target juga diminta untuk menutup akun media sosial dia agar tak ada orang lain yang bisa mengingatkan dia dengan bahaya-bahaya itu. Ada juga scammer Afrika yang menggunakan foto dia sendiri, khususnya ketika dia mencari wanita yang mau dipacari untuk dimanfaatkan dalam menjalankan aksinya. Hati-hati, mereka mungkin akan menggunakan korban untuk membawa obat bius, menipu orang, dan sebagainya. Nah, ini adalah modus penipuan sindikat ya, scammer cinta asal Afrika. Nah, kita bisa lihat, mungkin Bu Fei bisa menjelaskan bagian ini. Bu Fei mau jelaskan? Oke, mic-nya belum dibuka. Oke, dari bagian ini Ya. ya, silakan mau jelaskan Bu Halo? Fei? Ya, Ya, silakan. hadiah mewah. Biasanya ini modusnya dari dulu nih, hadiah mewah. Jadi dipacarin, pokoknya cinta. Pertama itu cinta. Menawarkan cinta, lalu menawarkan hadiah mewah. Barang-barang branded, iPhone terbaru, dan sebagainya, dan sebagainya. Dipaketin. Lalu katanya di dalamnya ada uang. Banyak perempuan yang percaya. Setelah masa misalnya dari London, besoknya sudah sampai di airport Jakarta. Itu kan nggak mungkin kan? Nah, di sana mereka nanti ada orang Indonesia yang saya sebut
sindikat juga akan menelpon korban untuk membayar sejumlah uang. Terus-terus dibayar berapapun, hadiah itu cuma gambar dari Google. Uang dalam paket itu cuma gambar dari Google. Uang habis, hadiah tidak ada, setelah sadar diblokir sama pelaku. Investasi. Investasi itu diajak investasi pertama uang kecil. Websitenya dia yang buat. Dia buat website dengan harga sangat murah, tapi dapat uang sangat banyak. Pertama dikasih, oke, kamu invest dulu 1 juta. Dikasih untung 1,5 juta. Kamu sampai 10 juta, 20 juta. Oh, uang kamu nggak bisa diambil kecuali kamu tambah lagi untuk dicairkan. Oke, itu udah kerjaan scammer Afrika. Black dollar. Pelakunya orang-orang Kamerun bekerja sama dengan orang Nigeria. Jadi orang Nigeria ini punya pacar-pacar orang perempuan Indonesia, mencari mangsa pengusaha-pengusaha sukses yang mau membuat dolar palsu. $5.000 bisa jadi $10.000. Dari mana saya tahu cara membuatnya? Karena saya terjun langsung ke sindikat itu pada tahun 2004 di Jakarta di salah satu apartemen. Saya pura-pura membawa teman, seorang pengusaha asal India. Saya bilang beliau berminat, tapi saya sudah bisikin, ini kejahatan penipuan, kita pura-pura aja. Caranya, mereka pura-pura bikin dolar, masuk ke dalam kamar, dicuci-cuci, katanya nanti setelah ditetesin kimia, bisa jadi, tapi dibungkus dulu, nanti dibungkus baru boleh dibuka. Lalu teman saya itu dikasih uang $100. Ini kalau nggak percaya, ini yang baru saya bikin katanya. Dikasih, jelas asli, karena itu memang dolar asli. Ternyata ada salah. Mengapa saya menyelidiki black dollar ini? Karena salah satu teman saya jadi korban $5.000. Mereka pura-pura sewa apartemen 1 minggu, dapat korban, setor uang 5.000. Setelah itu satu persatu pergi, dia disuruh nunggu dengan alasan kamu tunggu 2 jam, buka box ini sudah jadi. Begitu dibuka hanya uang kertas yang dipotong seperti uang dolar, tapi kertas hitam. Ini disebutnya black dollar. Udah banyak beritanya di Indonesia. Uang lama, penawaran uang lama, korbannya perempuan bisa laki-laki. Kalau pelakunya perempuan, yang dicari laki-laki. Kalau perempuannya laki-laki, yang dicari perempuan. Pura-pura kamu punya uang lama, saya mau beli yang banyak banget. Saya butuh banyak banget dengan harga setinggi-tingginya. Seneng dong orang punya uang rupiah lama. Oke. Dia langsung dia bilang, oke, saya mau. Nih saya kirim uangnya, tapi belum bisa dicairin dulu kecuali kamu mengirim sejumlah uang untuk cairin uang ini. Tipu-tipu lagi kan? Mereka tidak pernah transfer beneran, tapi transferan palsu. Korban yang sudah merasa bakal dapat uang banyak, tentu kirim uang untuk mencairkan dana itu. Minum dulu ya Pak, maaf. Ya silakan Bu Fei, silakan. Oke. Fake bank. Sindikat ini membuat website bank yang persis seperti bank di London. Tapi kalau kita teliti, begitu ada simbol icon Instagram, Twitter, Facebook, kita klik itu nggak bisa dibuka. Ya buat fake bank Amerika, persis. Tapi nomornya plus 447 nomor teleponnya. Ini korbannya sudah sangat banyak. Dipacarin,
saya seorang tentara Amerika, saya seorang pilot, kamu tolong, saya seorang kontraktor, saya punya proyek yang sangat besar di Malaysia, nanti saya tolong bantu saya cek bank saya, karena saat ini saya sedang jauh dari mana-mana, sedang ada di mana gitu, tidak bisa akses. Si pacar seneng dong dikasih password, username bank palsu itu. Isinya jutaan US dollar. Wah, tolong kamu transfer ya ke sini untuk membayar mesin yang saya beli. Padahal itu ditransfer ke, itu dia yang operasiin. Begitu si perempuan transfer, ya berhasil dong. Nah, lalu si pelaku mengatakan, saya akan memberikan uang ini buat kamu untuk hidup kita di Indonesia. Senangnya bukan main. Ada seorang ibu kena 350 juta soal fake bank. Senang dong, begitu senang dia setelah dikirim uangnya, setelah dikasih uang ini untuk kamu, nah kirim dong, minta nomor rekening kamu di Indonesia. Tiba-tiba rekening Anda diblokir. Panik dong, bukan rekening Indonesia-nya, rekening si laki-laki ini. Padahal kerjaan dia. Panik dong si perempuan. Aduh, gimana nih yang kok banknya diblokir? Wah, gimana ya uang saya hilang kalau gini. Kalau gitu, gini deh, kamu tolong nanti email pihak bank. Bank palsu juga. Dia juga sebenarnya kirim email. Gimana cara buka? Harus bayar sejumlah uang. Terus sampai si korban menyadari bahwa dia sudah ditipu. Itu ya. Cryptocurrency, semua sudah tahu, diajak main cryptocurrency, website buatan mereka, titip uang di sana juga, uangnya nggak akan balik. Cryptocurrency ini udah rame sekali di dunia sindikat scammer Afrika. Nah, titip dokumen dan uang ini juga terjadi pada bapak korbannya, pelakunya menggunakan korban jenderal kita loh, Jenderal Yudi. Bapak Mayor Jenderal Yudi ya, dari Indonesia. Korban 300 dan 200 juta dari Sumatera Utara. Modusnya, saya ada di medan perang, mau titip dokumen negara. Dokumen negara sudah sampai di airport, tolong tebus. Dia tebus. Banyak foto-foto ada satu Jenderal Yudi yang digunakan oleh scammer Afrika. Ada foto-foto orang mantan pramugara, Mas Andi, digunakan oleh orang Afrika. Pokoknya foto-foto ganteng milik orang Indonesia untuk menipu orang Indonesia juga. Ini yang dokumen titip uang ya Pak, ya udah jelas ya Pak ya. Tadi Nisa menawarkan diri, katanya Bunda mau dibacain kalau Pak Jimnya capek. Bisa dari Universitas Western Australia Pak. Oke, boleh, silakan. Ya, lagi melakukan penelitian. Boleh. Ayo Nisa, boleh bacain? Siap, mohon izin mungkin sedikit karena pengetahuan saya sebenarnya masih sangat minim dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda V tadi. Cuman mungkin saya ada beberapa perspektif ya, karena sebenarnya saya melihat WSC itu dari tahun 2018 dan waktu itu saya diminta untuk studi lanjut dan kemudian WSC adalah salah satu inspirasi saya untuk melakukan untuk menempuh studi doktoral dengan tema ini, karena waktu itu salah satu yang diminta oleh